Siang, Pak. Ayo, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini disaksikan oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, kita Kejaksaan, kemudian Bawaslu KPU dari Kodam melakukan MOU terkait dengan pelaksanaan pemilu khususnya wilayah Jawa Tengah. Ini menindaklanjutin daripada MOU yang dilakukan oleh Mabes Polri dengan KPU Pusat dalam rangka pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan khususnya di wilayah Jawa Tengah. Ini perlu sekali karena tahapan pemilu sudah kita laksanakan dan ini telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Jawa Tengah, baik itu para Kapolres, kemudian KPU di tingkat provinsi, kabupaten, kota seluruh Jawa Tengah. Yang harapan dengan MOU ini kita sudah siap khususnya dari petugas pengamanan dalam hal ini TNI Polri untuk memberikan suatu rasa aman di seluruh tahapan pemilu yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah. Demikian rekan-rekan sekalian. Kita ada dua. Yang pertama adalah indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu, kita pedomani. Terus dari Baintelkam. Dari Baintelkam sudah memberikan suatu indeks kerawanan pemilu yang kita lakukan. Untuk Jawa Tengah secara nasional tidak termasuk daerah yang rawan, tetapi semuanya harus kita lakukan dengan kesiapsiagaan. Karena kalau lihat timeline yang kita lakukan bahwa pemilu nanti itu pada musim penghujan, jadi masih dari tahapannya semuanya ada kerawanannya, baik itu dari proses pendistribusian, kemudian kotak suara, kemudian percetakannya, semuanya ada. Tetapi secara umum Jawa Tengah tidak menjadi bagian provinsi yang dinilai secara nasional rawan maupun sangat rawan. Oke. Mempunyai virtual police ya, jadi di bawah Direktorat Kriminal Khusus kita menggunakan patroli cyber. Jadi patroli cyber itu memang nanti akan banyak namanya hoax, kemudian penghinaan yang sifatnya menjurus kepada pelanggaran-pelanggaran maupun tindak pidana. Kalau itu ranahnya tindak pidana pemilu maka Gakumdu yang memainkan. Tetapi kalau itu ranahnya pidana, kita dari Direktorat Kriminal Khusus tetap akan melakukan suatu penindakan khususnya hoax-hoax yang menjadi suatu pidana yang menjurus pada pemilu. Saat ini sudah ada indikasi dari polisi. Sudah ada begini, jadi kalau virtual police itu kan diingatkan bahwa Anda membuat konten, membuat share yang sifatnya merugikan orang lain. Kecuali kalau hoax itu mempunyai implikasi kepada kerugian masyarakat maupun persatuan kesatuan, itu akan kita lakukan tindakan secara tegas. Tetapi kalau hoax itu sifatnya masih diberikan suatu pembinaan, maka virtual police akan mengingatkan. Jadi Direktorat Kriminal Khusus nanti akan mengingatkan konten siapa, misalkan kalian, Bapak Ibu silakan klarifikasi, Bapak Ibu silakan ada dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Demikianlah. Banyak di medsos, Pak ya. Di medsos. Oke. Kerawanannya lebih besar di kota besar atau di daerah Jawa Tengah? Jawa Tengah biasa-biasa saja. Yang jelas kita semuanya siap. Dan ini kan pemilu serentak dan 2024 yang akan panjang gitu. Mungkin ada persiapan khusus. Kemudian imbauan kepada anggota agar tidak terlibat politik praktis seperti itu. Dan ketiga mungkin untuk pencegahan politik identitas seperti apa dari pihak kepolisian. Jadi begini, jadi pemilu ini kan dalam rangka menentukan kebijakan pemerintah dalam memilih pimpinan. Siapapun pimpinannya, siapapun pimpinan yang terpilih harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, untuk Polri, TNI, dia netral. Netralitas akan kita tunjukkan dalam rangka mengawal kegiatan pemilu itu sendiri. Tentu dilemanya di lapangan adalah anggota kita sudah terbiasa. Dari sejak mereka menjadi anggota Polri sudah didoktrin terkait dengan pelaksanaan pemilu. Dan kita sudah biasa itu, sudah pengalaman itu pemilu. Janganan pemilu, pilkades, ketua RT, ketua RW, itu pemilu loh. Lurah tok itu ya, camat tok itu yang nggak ada pemilunya. Dan kita sudah terbiasa, sudah terdidik terkait dengan itu. Dan saya yakin dan percaya untuk jajaran Jawa Tengah dari Polri-nya solid,
sinergitasnya untuk mengatasi kegiatan-kegiatan pemilu wilayah kita. Oke? Cukup ya? Siap, siap, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.